waktu, contohnya kita ambil ini yang magang, Ya. kan? Yang magang, karena setahu saya begini, paruh waktu ini gajinya copy paste, paruhnya. Dan Bapak Ibu, sebelum mengikuti paruh waktu itu sudah ada mekanisme lahir duluan, bukan setelah masuk paruh waktu kita buat aturan gitu. Jadi sebelum paruh waktu, aturan itu P3K udah ada aturannya, paruh waktu udah ada aturannya, CPNS udah ada aturannya, gitu kan? Jadi sebelum, jadi yang waktu kemarin dan ini yakin bukan tak berubah, pasti berubah. Ini karena pada tahap pertama, pada pertama kan kita angkat paruh waktu ini berapa ribu Pak? 5.000 sekian. Kita angkatlah paruh waktu. Jadi pusat tidak mengirimkan uang. Pusat tidak mengirimkan uang terhadap paruh waktu itu sepersen pun. Nah, kelola dengan uang yang sudah ada, gitu. Kelola dengan uang yang sudah ada. Nah, sekarang data seperti Bapak sampaikan tadi kan, ini kita penyampaian informasi yang kita inginkan. Udah ada data dulu sebelum paruh waktu, data Bapak nggak ada di BKN. Sekarang udah ada di database BKN kan, udah ada di situ. Nah, dengan harapan kita apa? Dengan sudah terdata. Dulu kan kita yang magang ini pun sebelum paruh waktu kita tidak ada data di BKN kita, di BKN ya. Ya. Ini dengan sudah ada paruh waktu atau ada NIM. Sudah terdaftar nggak bisa ikut ujian P3K? Belum nggak bisa ya, udah ada data ikut ujian ya. Ya, datang bisa ikut ujian. Ya, berarti udah ada NIM nah sekarang. Kan gitu. Dengan sudah ada NIM diberikan oleh BKN kepada kita paruh waktu ataupun P3K, sudah keluar NIM ya kan? Cuma berbeda aja, kalau yang P3K gajinya itu disesuaikan ya. Disesuaikan. Yang paruh waktu yang tidak ada. Yang paruh waktu, jadi gajinya untuk tahap pertama ini di copy paste aja. Kayak mana dulu? Karena uang pusat tidak berikan, sedikit pun tidak diberikan. Diangkat aja kita. Diangkat aja kita, ini perlu kami sampaikan. Cuma skemanya ini kan nggak mungkin bertahun kayak gini. Seperti kita bilang tadi 0,0, pendapatan 0,0 kan gitu. Jadi kami tetap berpikir, tetap mengupayakan bagaimana skema gaji orang ini harus ada. Nah gitu. Karena untuk tahun pertama kami kemarin, yang kita angkat dulu terus, gajinya seperti dulu. Dulu yang nggak ada gaji, Bagaimana dinas memikirkan orang ini dulu waktu mengangkat? Ya begitu aja dulu, ya 550 tidak ada tambah, ya 500, yang 300, ya 300, 150, yang tidak ada, Itu yang penting kita angkat ya dulu dengan keluar NIM dari apa, nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pusat. Bagaimana skema orang ini? Kan pusat kita dengar sekarang kan dengan banyak kali pengangguran, dah begini, dah begitu, kan itu yang kami pegang gitu. Jadi dengan udah diangkatnya kita udah masuk, udah resmi lah malah. Dulu paham kita ada bisa ambil kredit kan dengan SK dan kita ini kan ini cenderung kemana apa yang dipotong tuh gitu gitu kan. Iya Pak, yang jadi pertanyaan dengan nominal 225.000. Kenapa di Aceh Utara? Contoh Aceh Utara. Iya. Aceh Utara ambil skema dia yang 550 ditiadakan jadinya. Sedikit Pak, Bapak sedikit. Mungkin menurut saya gini Pak. Kita sama-sama ada berjuang kan? Ya, yang sebagian dulu ada SK paruh, SK kontrak, SK pendukung dan yang tidak ada SK. Setelah kami mengikuti seleksi semua dapat nih, semua jadinya paruh waktu. Ya. Jadi tidak ada istilah lagi SK kontrak, SK pendukung. Harusnya semua itu ada nominalnya. Dan sesuai gaji kalau menurut undang-undang, PDK paruh waktu itu digaji berdasarkan UMP. Kita contoh kayak Banda Aceh provinsi. Orang itu sanggup menggaji paruh waktunya 2.700.000 seluruh itu. Nah, setelah itu mungkin gaji paruh waktu ini kan kita banyak lihat yang review undang-undang itu di TikTok, bahkan yang dari ahli undang-undang tidak diambil dari belanja.